Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di podcast Paper Review, tempat di mana kita mengulas penelitian terkini dan mendalam di dunia manajemen teknologi dan inovasi. Saya, Agung Wicaksono, tidak sendirian di sini, tapi bersama Ibu Nisa Desiana dan Pak Sony Kiswono. Kami dari kelompok 3 kelas MTIF dengan dosen pengampu, Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, dan Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Emang akan menemani teman-teman semuanya. Dalam episode kali ini, kita akan mengulas sebuah paper menarik berjudul New Product Development Paradigma from the Perspective of Consumer Innovation, a Case Study of Huawei Integrated Product Development. Sebuah paper yang merupakan tulisan dari Cheng Bing Wang, Minju Cheng, King Yang Wang, Yong Yan Fang, Ling Guang Qiu yang dipublikasikan pada Journal of Innovation and Knowledge edisi ke-9 tahun 2024. Kita akan mengupas tuntas metode, temuan, implikasi dari penelitian tersebut, serta bagaimana relevansinya dalam dunia nyata. Jadi, siapkan catatan Anda, karena kita akan menyelami wawasan-wawasan berharga yang bisa membuka perspektif baru. Menarik bukan? Penelitian pada paper ini terdiri dari 6 bagian, yaitu pendahuluan kerangka teori, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi penelitian, dan kesimpulan dan prospek penelitian. Beranjak sekilas mengenai gambaran umum penelitian pada paper ini membahas pengembangan produk baru merupakan elemen krusial untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Pendekatan pengembangan produk terintegrasi IPD dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menangani kompleksitas NPD. Meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan seperti efisiensi yang rendah dan biaya yang tinggi. Penelitian ini memanfaatkan teori grounded untuk menganalisa pendekatan IPD yang diterapkan oleh Huawei dalam pengembangan produk baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa Huawei menggabungkan inovasi konsumen dengan teori kewirausahaan ramping. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam pengembangan pelanggan, pengembangan yang gesit, dan wawasan bisnis. Penelitian ini mengusulkan model IPD yang melibatkan pengguna utama dan mengintegrasikan teori Lean Startup untuk memperluas cakupan penelitian NPD. Pada bab pendahuluan, kita akan membahas terkait dengan tantangan NPD, model IPD, dan tujuan penelitian. IPD ataupun NPD adalah pengembangan produk baru yang menjadi faktor kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Tetapi sebagian besar perusahaan menghadapi beragam masalah dalam pengembangan NPD, seperti yang diungkapkan oleh McNally dalam tahun 2011 dan Siva Subramaniam tahun 2012 yang menyatakan inti dari pengembangan produk baru NPD terletak pada penyelesaian rekayasa dan manufaktur dengan kebutuhan pelanggan sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan NPD, yaitu tingkat efisiensi yang rendah sehingga perusahaan terlambat untuk meluncing produk dan telat masuk pasar. Kemudian biaya yang tinggi, ketidakcocokan produk dengan permintaan konsumen, dan siklus produk yang tinggi akibat laju inovasi yang cepat dan persaingan global. Hal tersebut meningkatkan tuntutan terhadap kecepatan, kualitas, dan biaya NPD. Kompleksitas NPD memperpanjang siklus pengembangan, berdampak pada pencapaian nilai dan tujuan bisnis itu sendiri. Akhirnya dengan beragam tantangan NPD inilah, maka perusahaan dan akademisi meningkatkan efisiensi NPD dengan beragam metode. Di antaranya adalah dengan pengembangan IPD. IPD itu sendiri adalah mengintegrasikan sumber daya internal dan eksternal, mengkoordinasikan tim research and design, serta memanfaatkan teknik, proses, pelanggan, dan rantai pasok. Huawei dipandang sebagai perusahaan yang menerapkan IPD sebagai praktik terbaik dalam pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa paradigma NPD dengan pendekatan inovasi konsumen, mengukur keefektifan dan keterbatasan IPD dalam NPD, dan mengeksplorasi metode NPD yang disempurnakan, memberikan referensi berharga bagi NPD perusahaan berbasis teknologi. Sehingga penelitian ini mengambil studi kasus di Huawei, mencakup seluruh perjalanan dari pengembangan awal hingga tahap akhir komersialisasi, mencakup model proses, implementasi solusi teknik, dan restrukturisasi organisasi. Beragam teori dipakai dalam
paper ini yaitu tiga dimensi utama sebagai kerangka teoritis penelitian mencakup karakteristik pengembangan NPD, pendekatan yang digerakkan pengguna, dan metodologi yang berbasis. Karakteristik NPD yaitu meliputi aktivitas penting bagi kesuksesan bisnis yang melibatkan kompleksitas dan ketidakpastian. Kompleksitas ini merupakan proses yang saling ketergantungan dan rumit yang mencakup definisi produk, manajemen proyek, skema teknis, permodelan proses, struktur organisasi, serta integrasi departemen dan kolaborasi kelompok. Ketidakpastian dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti persaingan industri, isu lingkungan, laju inovasi, dan perubahan permintaan konsumen. Meningkatnya daya saing dalam industri juga telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian permintaan konsumen dan perubahan lingkungan karena kejadian tidak terduga seperti halnya pandemi COVID-19. Dimensi kedua yaitu pendekatan pada konsumen. Perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif, seperti yang diungkapkan oleh Beckman tahun 2020 maupun Zorzopoulos tahun 2020 juga. Sehingga keterlibatan aktif konsumen dalam proses NPD sangatlah penting. Partisipasi konsumen membantu perusahaan memahami kebutuhan mereka dan memperlancar pengembangan produk melalui masukan dan umpan balik. Teori inovasi konsumen yang dicetuskan oleh von Hippel tahun 2012 menunjukkan bahwa konsumen adalah perintis produk baru, mengubah paradigma inovasi NPD dari yang berpusat pada produsen menjadi berpusat pada konsumen. Proses NPD perusahaan harus memiliki keunggulan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pengguna atau konsumen terkemuka, karena mereka dapat menemukan nilai bisnis dari inovasi konsumen dan mengembangkan model NPD berdasarkan konsep keterbukaan dan kolaborasi. Dimensi ketiga yaitu metodologi NPD berbasis inovasi konsumen meliputi dua poin utama yaitu metodologi APD dan teori Lean Startup. Metodologi APD memiliki beberapa catatan penting yaitu efisiensi dalam penelitian dan pengembangan produk, integrasi sumber daya internal dan eksternal, kesesuaian untuk proyek NPD yang kompleks, serta menjadi standar dan paradigma baru dalam NPD. Terdapat dua buah perspektif integrasi yaitu integrasi eksternal meliputi integrasi pelanggan, pemasok, mitra strategis dalam NPD, mengurangi ketidakpastian pada aktivitas front-end yang merupakan tahap awal dalam proses pengembangan produk. Tahapan ini mencakup semua kegiatan sebelum pengembangan produk secara resmi dimulai. Sedangkan perspektif integrasi internal meliputi IPD tergantung pada konsep desain struktur dan modular. Yang berarti IPD menggunakan pendekatan yang sistematik dan fleksibel untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Dengan desain struktur berarti mengikuti aturan dan tahapan jelas untuk efisiensi dan koordinasi. Dan desain modular berarti produk dibagi menjadi bagian-bagian independen yang bisa dikembangkan dan dimodifikasi tanpa mengubah keseluruhan sistem. Kemudian poin kedua adalah meningkatkan kapabilitas organisasi dan ketiga fleksibilitas IPD membantu pemrosesan informasi dan penyelesaian masalah. Inilah yang disebut fleksibilitas di mana IPD dapat merespon dengan cepat perubahan pasar. Kemudian, teori Lean Startup adalah teori yang dikembangkan oleh Eric Ries, Stanford University, untuk mengurangi ketidakpastian dalam bisnis baru atau kewirausahaan dengan memanfaatkan eksperimen ilmiah untuk kualitas ide inovasi yang akurat. Lean Startup juga menggunakan minimum viable product MVP untuk melakukan uji pasar sebelum peluncuran penuh, yang dalam upaya meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui umpan balik dan pivoting strategi bisnis. Lean Startup menekan biaya, memecah iterasi, dan mengurangi resiko akan terjadinya kegagalan. Dalam penelitian ini juga terdapat kesenjangan ataupun gap, di mana terdapat beberapa tantangan NPD seperti kesenjangan antara teori akademisi dengan praktek di lapangan, kemudian komunikasi antara bagian dan manajemen, kolaborasi dan integrasi pengguna dan konsumen yang masih lemah. Kemudian pendekatan NPD seperti IPD, inovasi, pengguna, dan Lean Startup masih menganggap IPD sebagai yang terbaik, tetapi kurang fleksibel menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan dinamis konsumen. Di satu sisi, Lean Startup menekankan umpan balik yang cepat, iterasi dan eksperimen ilmiah untuk efisiensi. Metode penelitian pada paper ini menggunakan grounded theory, di mana metode tersebut meneliti
kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori berdasarkan data empiris yang dikumpulkan secara sistematis. Berdasarkan perkataan dari Corbin dan Strauss tahun 90 dan Glaser 1992. Studi kasus pada Huawei menggunakan perspektif manajemen strategis yang memiliki fokus penelitian pada tiga hal, yaitu analisis proses IPD dalam keberhasilan inovasi. Dua, memahami modul pengelolaan inovasi Huawei dalam sistem yang kompleks. Tiga, evaluasi keunggulan kompetitif Huawei dari perspektif IPD. Dapat dilihat pada gambar, terdapat tiga bagian utama dalam penelitian ini, alurnya yaitu dari mulai pemilihan kasus. Kenapa Huawei dipilih sebagai studi kasus? Karena Huawei berdiri sejak lama, itu sejak tahun 1987 dan berkembang pesat dalam industri telekomunikasi. Kemudian Huawei berkolaborasi dengan IBM dalam menerapkan IPD sejak tahun 1999 dan juga melakukan revolusi R&D dalam inovasi. Kemudian dilakukan pengumpulan data, di mana penelitian sudah dilakukan sejak tahun 2001 dengan fokus pada bidang inovasi dan IPD. Sumber-sumber data yang digunakan adalah materi panduan IPD, literasi atau publikasi, internal, informasi publik yang relevan, wawancara, serta publikasi buku atau jurnal. Kemudian dilakukan analisis dan pengolahan dan kodifikasi data meliputi kognisi, transformasi, praktik, pencapaian, dan diolah serta divalidasi menggunakan model verifikasi segitiga atau triangulasi, di mana verifikasi segitiga ini merupakan metode validasi data dalam penelitian yang membandingkan informasi dari beragam sumber atau teknik pengumpulan data untuk meningkatkan keandalan dan objektivitas hasil penelitian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Nisa Desiana. Silakan Ibu Nisa. Berikut adalah hasil penelitian dari paper ini. Yang pertama yaitu ada tantangan dalam R&D Huawei, di mana yang pertama ada kurangnya koordinasi dan sinergi antar tim, di mana departemen-departemen itu beroperasi secara terpisah dan menyebabkan pemborosan dan juga hambatan komunikasi serta kerja tim yang tidak efisien. Selanjutnya, kurangnya keandalan dan stabilitas, di mana kualitas produk ini jadi terganggu, pengirimannya terhambat, dan layanan after sales-nya juga bermasalah. Lalu, ada kurangnya fokus pada kebutuhan pelanggan, di mana R&D dari Huawei yang lama itu terlalu fokus pada teknologi dan kegunaan, tapi tidak mempertimbangkan sebetulnya apa sih kebutuhan dari pelanggan. Lalu, ada tingginya biaya R&D, tapi biaya ini tidak sebanding dengan efektivitas yang lebih rendah, yaitu biayanya bisa mencapai lebih tinggi dari rata-rata industri pada umumnya, yaitu hanya 20% industri pada umumnya. Lalu ada ketergantungan pada individu tertentu yang menyebabkan keberhasilan pengembangan produk ini hanya bergantung pada satu individu, tetapi bukan sebuah sistem yang dapat direplikasi. Akhirnya, Ren Zhengfei pada tahun 97 menggerilyakan reformasi peremajaan organisasi, di mana ia melakukan studi banding ke Hedges, IBM, Bell Labs, dan Hewlett Packard di mana dia terinspirasi dari kesuksesannya IBM ini menerapkan IPD. Dari awalnya IBM sempat rugi, yaitu sebesar 8,1 miliar dolar dan hampir bangkrut di tahun 93. Nah, dalam 3 tahun penerapan IPD, IBM itu bisa meningkatkan waktu pemasarannya dari yang 70 bulan menjadi hanya 20 bulan saja. Dan pengeluaran R&D-nya berkurang dari 12% ke 6%, serta kerugian dari R&D berkurang dari 25% ke 6%. Oleh karena keberhasilannya IBM ini, Huawei meminta IBM untuk menjadi semacam konsultan dan membantu Huawei untuk bisa menerapkan IPD di perusahaannya. Kita masuk pada proses transformasi IPD di Huawei, di mana ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Dan konsepnya yaitu lebih ke cutting the feet to fit the shoes. Nah, pada awal tahun 99, Huawei ini resmi menyewa IBM untuk mengimplementasikan IPD. Nah, biaya yang Huawei keluarkan itu mencapai 48 juta dolar atau setara dengan laba bersihnya Huawei pada tahun itu.
Namun, jika ditambahkan lagi dengan biaya implementasi dan IT-nya, itu totalnya bisa menjadi 170 juta dolar, di mana itu adalah nominal yang sangat besar untuk mengimplementasikan IPD. Huawei menghadapi tiga stage dalam implementasi IPD, yaitu pertama ada 3Gification stage, yaitu awal Huawei mengadopsi sistem IPD. Proses ini makan waktu sampai 5 tahun lamanya untuk bisa dicerna dan diadaptasi. Yang kedua, yaitu ada optimization phase, di mana integrasi IPD dengan market management dan sistem request order menciptakan pengembangan produknya itu telah lebih terstruktur dan memungkinkan mereka untuk bisa dengan cepat dan hemat biaya untuk merespon kebutuhan dari pelanggan. Di tahun berikutnya, 2007 sampai 2010, adalah solidification phase, di mana penerapan dari sistem IPD ini bisa lebih stabil dan sudah terstandarisasi serta digitalisasi dan otomatisasi dengan proses pengembangan produk dari Huawei. Inovasi dan implementasi dari IPD ini mencakup yang pertama ada manajemen pasar, di mana Huawei mengadopsi model manajemen portofolio sesuai dengan segmen pasar supaya lebih efisien untuk memaksimalkan nilai produk dan kepuasan pelanggannya. Lalu ada manajemen kebutuhan pelanggan, di mana ini berfokus pada pemahaman pelanggan dengan mengkategorikan pelanggan ke dalam permintaan jangka panjang, menengah, dan permintaan darurat. Selanjutnya ada integrasi proses IPD, yaitu mengembangkan produk dan dibagi dalam 6 tahap dengan 4 titik keputusan dan memastikan kualitas sebelum produk bisa dipasarkan. Lalu ada reformasi struktural, yaitu Huawei mengubah struktur organisasi dari yang model tradisional menjadi yang berbasis tim lintas departemen yang memungkinkan adanya kolaborasi dan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Berikut adalah Huawei IPD Management System. Yang pertama di sini ada requirement management. Berbagai jenis permintaan produk dari pasar dan pelanggan dikategorikan menjadi long term demand, middle term demand, product package demand, dan emergency demand. Masuk ke market management process atau MM, di mana proses dan bisnis plan market management ini menganalisa kebutuhan pasar untuk menghasilkan bisnis plan dan rencana untuk menentukan arah strategi pengembangan produknya akan kemana. Lalu ada product milestone and project summary, di mana product milestone ini adalah menghubungkan rencana bisnis yang tadi sudah dibuat dengan pelaksanaan proyek. Ketika di summary itu ringkasan proyeknya bisa dipastikan bahwa semua kebutuhan produksi ini bisa dipahami oleh seluruh tim sebelum masuk ke tahap eksekusi. Lalu ada tahap pengembangan produk. Yang pertama ada konsep, yaitu ide dan konsepnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar tentunya. Lalu ada plan phase, di mana perencanaan strategis ini dilakukan termasuk sumber dayanya, jadwalnya, dan resikonya juga direncanakan. Lalu development phase atau mengembangkan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu ada masuk ke validation phase, yaitu menguji dan mengevaluasi produk sebelum peluncuran. Kemudian masuk ke launch phase, yaitu mulai meluncurkan produk ke pasar dan life cycle management, di mana setelah produk diluncurkan, itu kita melihat untuk adanya perbaikan atau inovasi yang berkelanjutan. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya efektivitas dari penerapan IPD di Huawei. Yang pertama, tentunya ada solusi jangka pendeknya, yaitu Huawei bisa mengidentifikasi nih dan menyesuaikan masalah dari R&D-nya dengan bantuan IBM, termasuk kurangnya koordinasi dan departementalisasi yang disebutkan di awal. Kemudian ada keuntungan ekonomi jangka menengah, di mana ketika mengimplementasikan IPD ini bisa meningkatkan segala macam sisi ya, dari keandalannya, manufakturnya, dan juga layanan pelanggannya. Tingkat kegagalannya dari 17% ke 1,3% dan kepuasan pelanggannya naik dari 79% ke 85%. Untuk nilai jangka panjangnya, IPD dianggap sebagai investasi dengan fokus jangka panjang menciptakan model bisnis berkelanjutan, berbasis inovasi dan kebutuhan pelanggan, yaitu ada peningkatan
pengelolaan inovasi, yaitu IPD bisa membantu Huawei untuk mengintegrasikan inovasi dalam sistem organisasi dan membangun bisnis model yang kuat serta efisien untuk proyek-proyek yang besar. Lalu adanya kemampuan menghadapi ketidakpastian. Huawei ini berhasil menghadapi ketidakpastian bisnis, termasuk sanksi dari Amerika Serikat, dengan meningkatkan investasi, R&D, dan strategi bisnis yang adaptif. Kesimpulannya, IPD memberikan dampak yang besar dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dengan peningkatan efisiensi, inovasi, serta ketahanan bisnis di Huawei. Selanjutnya akan masuk ke diskusi penelitian akan disampaikan oleh Pak Suni. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, izinkan saya Sony Kisyono akan melanjutkan terkait diskusi penelitian. Yang pertama, kita akan mengupas kisah sukses pengalaman Huawei dengan model IPD. Sejak pertama kali Huawei mengadopsi model IPD tahun 99, Huawei telah mengalami transformasi besar dalam cara-cara mereka mengelola pengembangan produk. Beberapa faktor kunci yang memungkinkan keberhasilan mereka adalah yang pertama, peran manajemen senior. Huawei memulai transformasi dengan full support dari manajemen senior yang memahami betul pentingnya prinsip dan dasar-dasar IPD sehingga bisa powerful di dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan model IPD. Nah, hal inilah yang menjadikan proses transisi itu bisa berjalan lebih mulus dan lebih smooth. Kemudian yang kedua, sistem eksekusi strategi yang tepat. Jadi Huawei menggabungkan IPD dengan BLM atau Business Leadership Model untuk memastikan keselarasan strategi di dalam organisasi. Yang kalau kita lihat itu ternyata sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengembangan produk dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, inovasi budaya organisasi. Huawei juga berfokus pada perubahan budaya internal untuk memastikan adopsi yang sukses dari model IPD. Bagaimana? Yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, terbuka, dan berfokus pada pelanggan. Kemudian yang keempat, mekanisme scientific incentive. Huawei mengembangkan sistem insentif yang mendorong kreativiti karyawan dan memastikan dengan pengetahuan yang dihasilkan melalui PD itu dapat dijadikan aset perusahaan yang bernilai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterbatasan praktik IPD di Huawei. Jadi, meskipun Huawei telah berhasil mengimplementasikan model IPD, namun mereka masih menghadapi beberapa tantangan yang berkaitan dengan terutama ketidakpastian new product development yang tinggi. Yang pertama, terkait filosofi entrepreneurship. IPD lebih fokus pada proses dan pengelolaan pengembangan produk, tetapi kurang efektif dalam mendorong semangat entrepreneurship dan komersialisasi atas hasil inovasi. Nah, untuk mengatasi hal ini, Huawei bisa mempertimbangkan untuk menumbuhkan budaya entrepreneurship, misalnya melalui apakah itu pendirian venture funds gitu ya, atau mungkin juga kompetisi-kompetisi entrepreneurship. Yang kedua, terkait insight pelanggan. Huawei perlu memperbaiki cara mereka dalam memahami kebutuhan pelanggan, terutama dengan menggunakan pendekatan yang lebih dinamis untuk membedah segmen-segmen pelanggan dan profil-profil pelanggan. Untuk ini, analisis big data dan riset pelanggan dapat sangat membantu dalam memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang lebih besar. Yang ketiga, terkait pengembangan agile. Meskipun Huawei juga telah implementasi agile development, ya, tapi mereka perlu untuk lebih memperkuat proses iterasi produk. Nah, bagaimana? Yaitu dengan penerapan konsep MVP atau Minimum Viable Product. Hal ini bisa membantu mereka untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Berikutnya, saya akan masuk kepada bagaimana optimalisasi paradigma integrated product development. Jadi fokus utama pembahasan ini adalah untuk menggali potensi perbaikan pada paradigma IPD dalam menghadapi tantangan zaman now, yaitu zaman digital yang terus berkembang. Jadi meskipun IPD telah banyak membantu dalam pengembangan produk, tapi masih ada challenge besar yang muncul akibat meningkatnya uncertainty atau ketidakpastian. Nah, karena itu
perlu ada kebutuhan untuk mengubah paradigma IPD yang awalnya berorientasi pada produsen ya atau penjual menjadi lebih berorientasi kepada customer atau pengguna gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, identifikasi leading users. Leading users itu apa sih? Leading users itu pengguna utama atau mungkin bisa juga end user gitu ya. Tapi yang jelas leading users ini memiliki insight yang sangat baik mengenai masalah yang dihadapi pasar ya, masalah-masalah yang dihadapi pasar serta bisa untuk membantu kita untuk memverifikasi solusi-solusi yang relevan. Mereka, leading users ini, memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan mengatasi resiko dalam pengembangan produk baru, yaitu dengan mengintegrasikan leading users ke dalam proses IPD. Maka perusahaan bisa untuk memperoleh insight yang lebih dalam, baik mengenai teknologi maupun mengenai pasar. Hal ini bisa sangat mendukung inovasi, bisa menjadi lebih efektif dan lebih relevan. Kemudian yang kedua, terkait inisiasi pengembangan pelanggan. Selanjutnya, kita perlu fokus ya untuk kebutuhan pelanggan yang sangat penting ya. Serta selain itu juga fokus kepada kelayakan bisnis. Nah, ini dapat dilakukan melalui apa? Melalui eksplorasi dan validasi yang cermat untuk meningkatkan kesesuaian antara produk dengan kebutuhan pasar. Jadi fit atau bisa match gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengadopsi pengembangan agile. Seperti kita ketahui, pengembangan agile adalah strategi penting untuk memastikan perusahaan dapat merespon perubahan dengan cepat. Ya. Nah, salah satu cara tadi sudah disebutkan untuk menerapkan agile adalah dengan mengembangkan MVP atau minimum viable product. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan bisa mengundang misalnya tadi leading users untuk terlibat, involve atau berpartisipasi dalam desain produk maupun dalam pengembangan MVP, ya. Sehingga perusahaan bisa juga memungkinkan untuk melakukan iterasi produk itu lebih cepat. Jadi validasi idenya juga lebih cepat. Nah, pada akhirnya bisa meningkatkan efisiensi dari inovasi. Kemudian terakhir, iterasi model bisnis. Nah, selain kita ngomong tadi soal inovasi produk ya, tapi kita juga perlu berpikir jangka panjang. Ya, kita perlu berpikir untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan perusahaan kita lebih lama. Nah, makanya penting untuk melakukan iterasi pada model bisnis. Dalam konteks ini, kita mengenal BMC, Business Model Canvas atau BMC tadi ya. Nah, itu terkenal ya untuk apa? Untuk memetakan dan menganalisis berbagai aspek dari model bisnis secara lebih komprehensif. Nah, sehingga perusahaan atau orang yang akan pihak yang melakukan mengembangkan produk itu bisa menggunakan BMC khususnya untuk apa? Untuk menganalisis dan mengoptimalkan segmentasi pelanggan dan pengembangan produk bisa lebih efektif. Nah, kemudian kita beralih kepada hasil penelitian ya, kesimpulan apa yang kita mulai dari yang pertama, penelitian ini menggunakan metode uh, grounded theory ya, serta menggunakan metode QCA atau qualitative comparative analysis untuk ya menganalisis atau mengumpulkan data-data komprehensif tentang penerapan IBD di Huawei. Kemudian ditemukan juga bahwa Huawei berhasil membangun loop inovasi yang terintegrasi dengan manajemen inovasi ya maupun realisasi dari nilai bisnis melalui IPD. Jadi IPD itu bisa mengintegrasikan antara manajemen inovasi dan realisasi dari nilai bisnisnya. Namun ada beberapa keterbatasan nih dalam pendekatan IPD, terutama dalam hal penggunaan insight dari leading users dan pengelolaan produk yang relatif masih terbatas. Oleh karena itu, kita lihat ada nih hambatan terkait uh, view perusahaan ke depan, hambatan bagaimana bisnis lebih tajam, serta bisa juga mencegah tim pengembangan untuk mendapatkan feedback yang cepat dari pengguna akhir yang pada akhirnya mengurangi kemampuan adaptasi. Nah, selanjutnya terkait kontribusi teoritis dari penelitian ini, ya terutama dalam bidang NPD atau New Product Development. Nah, kami penulis dalam hal ini ya menyarankan pengembangan model siklus nilai inovasi melalui integrasi teori Lean Entrepreneurship dan teori User Innovation ke dalam proses IPD. Untuk apa? Untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dan risiko-risiko pengembangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai beberapa implikasi praktis bagi manajemen, terutama
ya, atau khususnya yang berkecimpung dalam pengembangan produk baru. Antara lain yang pertama, Huawei menjadi contoh atau example perusahaan manufaktur yang berhasil menerapkan IPD dengan menggunakan pendekatan inovatif classification dan manajemen hierarki yang efektif dalam menerjemahkan inovasi menjadi market value. Nah, dalam mengadopsi model IPD Huawei, penting untuk membangun kesepakatan, ya, kesepakatan komitmen bersama dalam melakukan adjustment atau penyesuaian strategic management, organization culture, dan incentive system. Karena semuanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma dari producer-driven innovation ke customer-driven innovation. Artinya apa? Artinya leading users harus dilibatkan dalam proses pengembangan produk. Karena apa? Karena memiliki valuable insight yang sangat berharga ya sebagai apa? Sebagai bentuk kebutuhan pelanggan. Kemudian selanjutnya ya, meskipun penelitian tadi memberikan banyak insight, banyak wawasan, tetapi implementasi IPD juga ada beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Ya, antara lain, yang pertama, penelitian ini hanya fokus pada data yang dikumpulkan dari tahun 99 sampai tahun 2010. Ya, jadi terbatas pada data-data output manajemen IPD, kemudian literatur terkait, serta online resources ya, atau sumber-sumber dari online ya, apakah dari internet dan lain sebagainya. Nah, tapi meskipun ya para penulis dalam hal ini itu telah mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi dan memaksimalkan objektivitas data tersebut, tapi tetap terdapat kemungkinan distorsi ya yang berasal dari keterbatasan sumber data tersebut. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga lebih terfokus pada internal logic dan value dari IPD, serta pembuatan konseptual model itu berdasarkan data-data yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini lebih cocok untuk penelitian mekanistik, ya. Artinya apa? Artinya mungkin belum sepenuhnya bisa mencerminkan praktek IPD di dunia nyata. Nah, oleh karena itu, para penulis mendorong para praktisi untuk bisa melanjutkan eksplorasi lebih lanjut dan menerapkan temuan-temuan ini untuk praktek perusahaan mereka masing-masing. Terakhir, last but not least ya, ada beberapa prospek penelitian yang bisa dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi akademik maupun aplikasi praktis. Antara lain, yang pertama, konvergensi metodologi entrepreneurship dan IPD dalam mempelajari masalah NPD. Ya, yang kedua, eksplorasi teoritis lebih lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme dasar IPD, terutama melalui pendekatan modular dan standarisasi. Pendekatan ini ya bisa membuka jalan gitu ya untuk studi empiris yang berskala lebih besar. Nah, karena lebih besar, maka harapannya bisa lebih komprehensif. Dan yang ketiga, secara praktis, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan teori inovasi pengguna ke dalam proses IPD atau user innovation ke dalam IPD, khususnya dalam membangun platform yang lebih inklusif dengan leading users dan meningkatkan integrasi antara inovasi dan permintaan pasar. Jadi supaya lebih match atau lebih fit. Jadi secara umum, ada kebutuhan pergeseran antara praktik IPD dengan mindset entrepreneurship yang lebih dinamis. Sehingga perlu teori-teori untuk memperluas perspektif dalam mengembangkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Baik, demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terakhir, izinkan kami ingin mengajak kita semua untuk memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui apa? Melalui apapun yang bisa kita berikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mewariskan bangsa ini kepada anak cucu kita? Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.